Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 951. Mereka berkumpul keluar dari panti asuhan. Tepat saat mereka berjalan ke restoran, terdengar suara memanggil, "Charlie, Stephanie." Keduanya berbalik dan melihat beberapa sosok berjalan ke arah mereka. Semuanya adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama di panti asuhan. Namun pada dasarnya Charlie sudah lama tidak bertemu satu sama lain sejak dia meninggalkan panti asuhan. Satu-satunya orang yang masih menghubunginya setelah meninggalkan panti asuhan adalah Harvey Carver. Pada tahun-tahun awal, ketika Charlie tinggal di panti asuhan, dia adalah anak yang pendiam. Ini karena kematian orang tua yang tidak disengaja. Dia bahkan sedikit menarik diri. Dia tidak mengucapkan kata pun kepada orang lain sepanjang hari. Karena sifatnya itu, dia sering diasingkan anak-anak lain. Charlie ingat bahwa setiap kali dia diasingkan, Harvey, yang sedikit lebih tua darinya, akan selalu menjadi yang pertama berdiri dan bermain di sana. Jadi selama bertahun-tahun, hubungan antara keduanya sangat dalam. Harvey dan Charlie seumuran, tapi Harvey beberapa bulan lebih tua darinya. Keduanya keluar dari panti asuhan bersama-sama. Mereka pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja bersama. Namun, perbedaan antara Harvey Carver dan Charlie adalah bahwa Charlie menghasilkan uang dan semuanya memberikan ke panti asuhan secara diam-diam. Sementara Harvey lebih memilih untuk menabung uangnya sendiri. Dia meninggalkan lokasi konstruksi dan pergi ke Lancaster untuk membuka usaha kecil. Bagi Charlie, tindakan Harvey Carver dapat dimengerti. Bagaimanapun, mereka adalah yatim piatu. Kebanyakan mereka tidak akan berdaya ketika keluar dari panti asuhan. Semua orang menghasilkan uang untuk membangun fondasi bagi diri mereka sendiri. Karena anak yatim tidak seperti orang lain. Yang lain memiliki orang tua, kerabat, dan rumah untuk mereka berteduh dari angin dan hujan. Anak yatim tidak memiliki apa-apa. Jika tidak punya uang hari ini, tidak akan bisa makan hari masuk, harus tidur di jalan pada malam hari. Alasan Charlie tidak memikirkan dirinya sendiri setelah meninggalkan panti asuhan terutama karena ajaran yang diberikan ayahnya. Charlie merasa dia bisa hidup hingga usia 1 tahun adalah akrena bantuan Nyonya Louise. Tentu saja dia harus membalasnya. Selain itu, ini banyak berkaitan dengan pendidikan yang diterima Charlie di masa kecil. Di masa kecilnya, Charlie adalah tuan muda dari keluarga Wade. Dia dididik dengan ajaran Konfusianisme dan studi Cina klasik. Oleh karena itu, di tulangnya, ada semangat dedikasi seperti Konfusianisme kuno. Inilah yang membuatnya berbeda dari semua orang di panti asuhan. Pada saat ini, Harvey melangkah maju dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh semangat, "Charlie, saudaraku yang baik, kita sudah lama tidak bertemu." Saat itu, dia dan Charlie tidur bersama di gudang lokasi konstruksi. Mereka bekerja, membawa air mani bersama, memindahkan batu bata. Keduanya berjalan bersama dan saling mendukung selama beberapa tahun. Kemudian, Harvey yang menabung puluhan ribu yuan, bertemu dengan seorang gadis yang disukainya di lokasi konstruksi. Dia mengikuti gadis itu ke Lancaster. Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Dia berkata, "Harvey, kita belum bertemu selama 3 atau 4 tahun. Bagaimana kabarmu di Lancaster beberapa tahun terakhir ini?" Ketika Harvey mendengar pertanyaan Charlie saat ini, dia tertawa dan berkata, "Saya baik-baik saja, baik-baik saja. Saya bisa makan dan membeli pakaian." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana dengan gadis yang kamu temui di lokasi konstruksi? Apakah kalian berdua sudah menikah?" "Hai," alis Harvey Carver memancarkan sedikit kesedihan. Tetapi dia tersenyum acuh tak acuh. "Menikah. 2 atau 3 tahun berpacaran. Kami tidak jadi menikah. Aku tidak mampu membeli mas kawin dan tidak mampu membeli rumah. Orang tua memandang rendah saya. Orang-orang tua sering menasihatinya untuk meninggalkan aku. Akhirnya dia meyakinkan saya juga dan kami putus." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Kapan ini terjadi?" Harvey Carver tersenyum kecil dan berkata, "Baru bulan lalu." Charlie mengangguk dan berkata, "Dia rugi meninggalkanmu.
Bab 952. Charlie berkata lagi. Ngomong-ngomong, bukankah kamu di Lancaster? Mengapa bisa cepat tiba di Aurus Hill? Harvey berkata sambil tersenyum. Ini sangat kebetulan. Unit mengatur saya untuk perjalanan bisnis. Saya juga baru tiba di sore hari. Begitu saya turun dari bus, saya melihat kalian tiba-tiba di grup. Lalu aku kemari. Charlie penasaran. Apakah kamu tidak menjalankan bisnismu sendiri? Mengapa kamu bekerja lagi? Harvey tersenyum masam dan menjelaskan. Bisnisku merugi. Tidak mudah menjalankan bisnis sekarang. Terutama 2 tahun terakhir saat situasi ekonomi tidak baik. Sulit melakukan apa saja. Dia memandang Claire dan berkata sambil tersenyum. Charlie, apakah ini adik iparku? Charlie mengangguk dan berkata, ya, ini istriku, Claire. Charlie memperkenalkan Claire lagi. Claire, ini Harvey Carver, sahabatku di panti asuhan. Harvey Carver tersenyum dan berkata, Charlie, kamu sangat beruntung. Adik iparku sangat cantik. Claire tersenyum dan berkata, terima kasih. Harvey mengangguk, dan kemudian berpura-pura mengeluh dan berkata kepada Charlie, Charlie, kamu memang jahat. Kamu tidak menghubungi kami beberapa tahun ini. Saat Nyonya Louis menderita uremia, saya mendengar Nyonya Louis berkata, kamu sering pergi menjenguknya. Tetapi kamu menghindari kami saudara-saudarimu. Mengapa? Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, saya tidak memiliki kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak ingin kalian melihatnya. Charlie juga memiliki harga diri. Sejak menikah dengan Claire, dia sering diejek. Dia sering diejek sampah, pecundang, dan menantu tidak berguna. Meskipun dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentang dia, dia tidak ingin teman-teman yang tumbuh bersama mengetahui kesulitannya. Harvey Carver berkata dengan serius, saudara yang baik, kita berdua lama tinggal di gubuk di lokasi konstruksi. Kita sering berbagi roti kukus. Mengapa kamu malu di depanku? Selain itu, aku juga tidak bersenang-senang beberapa tahun terakhir. Lihat aku. Bukan aku masih tertawa dan tertawa setiap hari. Charlie mengangguk sedikit. Pada saat ini, Stephanie juga menatap Harvey sambil tersenyum dan berkata, kakak tikus, kenapa kamu tidak menyapaku? Harvey Carver hanya melihat Stephanie, menatapnya lama, lalu berkata dengan terkejut, kamu Stephanie. Seperti Charlie, Harvey juga tidak pernah kembali setelah meninggalkan panti asuhan di usia 18 tahun. Pada saat itu, Stephanie baru berusia 13 atau 14 tahun, dan dia masih seorang gadis kecil. Tetapi sekarang Stephanie telah tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun. Perubahannya sangat jelas. Stephanie tersenyum dan berkata, ini aku. Mengapa kamu begitu terkejut? Harvey tertawa dan berkata, kamu sudah menjadi gadis dewasa cantik yang berbeda dengan gadis-gadis lain. Dulu kamu pucat, kurus, dan pendek. Dan dulu kamu tomboy. Aku tidak mengira kamu akan menjadi begitu cantik sekarang. Stephanie berkata dengan malu-malu. Kakak tikus, berhentilah memujiku. Dengan ipar perempuanku di sini, aku tidak bisa dianggap cantik. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Claire, dan melihat wajahnya melampaui kata-kata. Harvey tersenyum dan berkata, jangan remehkan dirimu sendiri. Kamu juga cantik sekarang. Stephanie merasa malu dan tidak tahu bagaimana berbicara ketika dia tiba-tiba menerima telepon. Ketika dia mengangkat telepon untuk mendengarkan, dia segera menjadi cemas. Dia berkata kepada semua orang, pemilik restoran menelepon dan mengatakan bahwa listrik di sana padam karena jaringan kabel yang tua. Dan belum diperbaiki hari ini sampai besok. Jadi restoran tidak dibuka. Harvey Carver berseru. Kalau begitu kita harus mencari tempat lain. Stephanie berkata dengan cemas, sudah waktunya makan malam. Saya khawatir akan sulit menemukan ruangan pribadi. Begitu Charlie mendengarnya, dia akan menelepon Albert untuk menanyakan apakah masih ada ruangan kosong di Heaven Spring. Pada saat ini, sedan Mercedes-Benz hitam berhenti di samping mereka. Bab 953. Kaca jendela diturunkan. Charlie meliriknya dan mengenali pria yang mengemudi. Dia adalah Max, yang mengambil inisiatif untuk mengatur pertemuan hari ini. Namun, Charlie tidak berteman baik dengannya. Max mengenakan setelan jas dan sepatu kulit.
Sosoknya agak gemuk. Ketika dia melihat semua orang, dia menghentikan mobil, menjulurkan kepalanya keluar dari mobil, dan berkata, "Oh, saya benar-benar minta maaf membuat kalian menunggu lama." Saat dia berbicara, dengan ekspresi bangga dan puas pada mahkotanya, dia dengan sengaja menjelaskan, "Hei, jalanan macet. Jadi aku terlambat sebentar." Seseorang berteriak dan berkata, "Max, apakah mobilmu Mercedes-Benz? Kamu belum bercerita." Max tertawa dan berkata, "Saya sudah cerita 2 hari yang lalu." Charlie tiba-tiba menyadari, tidak heran orang ini sangat aktif untuk mengatur pesta. Ternyata dia baru saja membawa mobil baru dan ingin memamerkannya pada teman masa kecilnya. Pada saat ini, seseorang bertanya, "Max, model apa mobil ini? Harganya mahal kan?" Max bangga tersenyum, dan kemudian berpura-pura menjadi sederhana dan berkata, "Oh, itu hanya Mercedes-Benz E300L. Ini bukan mobil yang bagus. Harganya lebih dari 500.000. Wow, semua orang tercengang. Seseorang berkata, "Oh, Max, kamu sangat kaya. Kamu baru saja keluar dari sini beberapa tahun, dan kamu sudah mampu membeli mobil mahal. Ya, kami masih naik bus, dan kamu sudah berlari kencang. Kami jauh dibandingkan kamu." Ups, maksudnya, sejujurnya, anak-anak yang keluar dari panti asuhan pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak berdaya. Titik awal mereka jauh lebih rendah daripada kebanyakan orang. Jika yang lain mulai dari nol, mereka mulai dari negatif. Sampai saat ini, sebagian besar anak-anak yang keluar dari panti asuhan pada periode yang sama masih berjuang untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Mereka tidak akan memiliki pekerjaan yang baik, apalagi kesempatan yang baik. Mereka semua pada dasarnya sangat miskin. Kecuali Charlie dan Max, tidak ada teman lain di panti asuhan yang mampu membeli mobil. Jadi ketika semua orang melihat Max membeli Mercedes-Benz, mereka sangat iri dan kagum. Max bangga tersenyum tangannya dan berkata, "Tidak masalah bagi saya. Itu semua uang kecil. Tidak layak disebut." Saat dia mengatakan itu, dia melihat Charlie berdiri di antara kerumunan. Wajahnya sedikit berubah. Dia tidak mengira Charlie, musuh bebuyutannya, memilih datang lebih awal. Ketika dia berada di panti asuhan, dia memandang rendah orang-orang seperti Charlie. Dia ingin memberi Charlie pelajaran berkali-kali, tetapi karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia akhirnya diberi pelajaran oleh Charlie. Setelah berkali-kali, Charlie telah menjadi bayangan psikologisnya, membuatnya tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Dia pernah berpikir bahwa orang-orang seperti Charlie yang mampu bertarung, belum tentu berhasil saat memasuki masyarakat. Charlie pasti akan sangat sengsara. Setelah dia melirik pakaian Charlie, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia mengenakan barang-barang murah. Dia benar-benar tidak memuaskan dirinya sendiri. Namun, ketika dia melihat Claire, matanya berbinar dan dia terkejut. Dia belum pernah melihat wanita cantik seperti itu dalam kehidupannya. Bab 954. Max bertanya-tanya dalam hatinya, apakah gadis cantik ini teman dari panti asuhan juga? Dia berusaha mengingat dengan keras, mengingat-ingat fragmen memori apapun yang terkait dengan wanita cantik ini. Memikirkan hal ini, Max masih memiliki senyuman di wajahnya. Pertama, dengan sedikit arogansi, dia menyapa Charlie dan berkata, "Hei, bukankah ini Charlie? Lama kita tidak bertemu." Charlie tersenyum dan berkata, "Hei kantong kentut besar." Kantong kentut besar adalah julukan Max di panti asuhan. Karena anak ini gemuk dan biasa makan, dia sering membuat kentut bau. Kuncinya anak ini kentut, tidak pernah memperhatikan acara. Dia kentut saat bermain, saat di kelas, saat makan, dan saat tidur. Teman-teman kecil pada saat itu terganggu oleh kentutnya dan sengsara. Jadi mereka memberikan julukan kantong kentut besar. Max tidak menyangka Charlie akan menemukan nama julukan itu setelah dia muncul. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit gusar. Sebelum Max bisa mengatakan apa-apa, seorang pria muda di belakangnya menyelang dengan nada tidak senang. "Hei, Charlie, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu memanggil Direktur Wyatt dengan julukan itu?" Direktur Wyatt sekarang adalah seorang eksekutif dari perusahaan yang terdaftar.
Beri hormat saat kamu berbicara. Charlie melirik orang yang sedang berbicara, dan samar-samar ingat bahwa orang ini bernama Scott Chambers. Dia adalah salah satu boneka Max saat itu. Tidak disangkanya, anak ini masih mengikuti pantat Max setelah bertahun-tahun. Jadi, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, "Maaf, aku terbiasa mengumpulkan kantong kentut besar sejak aku masih kecil." "Aku sudah terbiasa." Max Claire melirik dan melihat Claire tidak bisa menahan tawa pada nama panggilannya. Dia segera kesal dan membalas, "Charlie, lihat kamu. Kamu tidak buruk. Mobil jenis apa yang kamu kendarai kemari?" Scott segera mengambil alih pembicaraan, tertawa, dan berkata, "Oh, Tuan Wyatt, kamu berlebihan. Saya dengar Charlie menantu menjadi yang tidak berguna. Dia dinafkahi oleh istrinya. Kamu bertanya mobil apa yang dia kendarai kemari. Kamu sengaja mempermalukannya." "Oh." Lidahku terpeleset. Max menutupi kepalanya dan berkata dengan sengaja, "Maaf, Charlie, aku terlalu terang. Saya harap kamu tidak keberatan." Karena itu, dia sudah tertawa di dalam hatinya. Charlie, aku ingin melihat bagaimana kamu bereaksi." Charlie berkata sambil tersenyum. "Kantong kentut besar. Saya selalu berpikir kamu suka kentut karena kamu memiliki usus yang lurus. Saya tidak menyangka kamu juga lurus ketika berbicara. Sama seperti kentutmu. Semuanya sama-sama lurus." Semua orang tertawa ketika mereka mendengar lelucon ini. Omong-omong, Max bertambah prajurit. Dia benar-benar tidak memikirkan kata-katanya sendiri. Charlie membalasnya dengan sarkasme yang bagus. Wajah Max tiba-tiba berubah jelek. Dia tidak peduli untuk marah sekarang. Terutama karena dia takut Claire akan memiliki kesan buruk pada dirinya karena kata-kata Charlie. Jadi, dia buru-buru menatap Claire dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, wanita cantik ini terlihat sedikit pemalu. Saya belum kembali ke panti asuhan selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak bisa mengenali Anda? Bisakah saya tahu namamu?" Stephanie di samping berkata dengan tidak puas, "Hei, Max, apa kamu buta? Apakah kamu tahu siapa ini? Ini adalah saudara ipar saya, istri kakak Charlie." "Apa?" Max terpana. Dia tidak percaya wanita super cantik yang menarik perhatiannya ini adalah istri si sampah Charlie. Dia menatap Charlie. Apa yang dikenakan Charlie di seluruh tubuhnya tidak semahal mantelnya. Satu perapian Armaninya bisa untuk membeli semua yang dikenakan Charlie. Ketika dia melihat Claire yang cantik dan berdiri di samping Charlie, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Astaga, Claire adalah wanita cantik dengan sosok langsing. Dia benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Dia ratusan, ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih cantik dari wanita yang pernah dilihatnya. Pada akhirnya, dia adalah istri si bau Charlie. Tuhan benar-benar buta. Bab 955. Berpikir bahwa Charlie bisa mendapatkan istri yang begitu cantik, Max merasa lebih tidak seimbang. Dengan seringai di wajahnya, dia dengan sinis berkata kepada Charlie, "Charlie, kita belum pernah bertemu selama ini. Kamu telah sedikit berubah. Ya, kamu terlihat halus dan berkilau. Kamu benar-benar terlihat sebagai pria pemuas yang dilahirkan untuk menjadi menantu yang menumpang hidup orang lain." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Charlie dari atas ke bawah, dan berpura-pura malu dan berkata, "Saya tahu sangat mudah untuk menjadi seorang menantu. Jadi mengapa saya bekerja begitu keras beberapa tahun terakhir? Dan saya sudah menginginkan untuk mendapatkan posisi direktur. Dibandingkan dengan kamu, raja pecundang yang menumpang hidup pada istrimu, yang hanya makan dan menunggu mati. Aku benar-benar malu." Alasan Max sengaja begitu sinis adalah untuk memamerkan statusnya di depan Charlie dan yang lainnya. Dia menyerang Charlie. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Stephanie yang muda dan cantik. Karena dia tidak bisa mendapatkan Claire yang super cantik, dia mulai mengincar Stephanie, adik perempuan yang lembut dan masih bisa berkembang dengan baik. Ketika dia berada di panti asuhan sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa gadis kecil Stephanie ini akan sangat cantik. Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya menyerangnya saat masih di panti asuhan. Pada saat ini, beberapa orang di belakangnya tertawa ketika mereka mendengar dia mengejek Charlie. Makna di antara alis mereka sudah jelas penuh penghinaan.
meskipun mereka tidak berbicara. Tapi Charlie masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa ekspresi marah di wajahnya. Claire sedikit marah, dan berkata dengan dingin, "Tuan, suami saya tidak mengganggu atau memprovokasi Anda. Jadi mengapa Anda berbicara kasar dan mengejeknya begitu banyak? Selain itu, apa yang disepakati dengan Anda? Apakah suami saya menumpang hidup atau tidak?" Max tidak menyangka istri Charlie akan menghadapinya seperti ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia sangat kaya dan pekerja keras. Kenapa dia tidak bisa memiliki istri seperti Claire? Seperti pepatah lama mengatakan, pria yang kaya tidak akan memiliki istri yang cantik. Jadi dia menjadi lebih serius dalam hatinya, dan berkata sambil mencibir, "Hei cantik, aku tidak mengejek suamimu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Seorang wanita cantik sepertimu menikah dengan pecundang seperti dia. Ini bagai bunga yang tumbuh di kotoran sapi." Claire berkata dengan dingin, "Sebagai orang luar, kamu tidak berhak menilai masalah antara aku dan suamiku. Kamu bisa mengurus urusanmu sendiri." Max sangat tercekik sehingga dia tidak bisa berbicara. Claire cukup cantik, dan dia masih sangat mencintai suaminya. Max sangat iri. Pada saat ini, Stephanie juga menegur dengan marah, "Hei, Max. Apa maksudmu dengan ini semua? Apakah kakak Charlie mengganggumu? Sayang sekali, kamu tidak berubah." Ketika Max mendengar ini, dia langsung kesal. Mengapa Stephanie ini juga membela Charlie seperti ini? Apa hebatnya pecundang ini? Mengapa semua wanita cantik membelanya? Sebagai istrinya, wajar saja Claire membelanya. Dia, Stephanie, tidak ada hubungannya dengan Charlie. Mengapa dia melakukan ini? Selain itu, Max semakin memandang Stephanie. Semakin dia merasa bahwa gadis ini benar-benar yang terbaik. Pada usia awal 20-an, sosoknya sudah sangat tinggi. Tubuhnya memiliki garis cembung dan melengkung. Dia terlihat sempurna. Terlebih lagi, ekspresi marahnya justru membuatnya semakin menarik. Dia tidak sabar ingin memegangnya dan menciumnya. Jika dia bisa mendapatkan gadis muda ini, itu akan sangat keren. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.